Hai sahabat GM dimanapun Anda berada, salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Sandi Sanjaya. Kita kembali lagi di channel Raples Garsa Medica. Pada kesempatan malam hari ini saya akan coba membahas tentang yang berkaitan dengan rokok dan efek sampingnya, serta apakah merokok itu berbahaya bagi kita atau justru mendatangkan keuntungan bagi tubuh kita ini, para sahabat. Jadi berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2020 dicatat bahwa kematian akibat rokok ditemukan per 1 menit, jumlah yang meninggal akibat rokok sebanyak 1 orang. Bayangkan penduduk dunia itu hampir sekitar 2 miliar banyaknya. Kalau kita tidak menyadari apa yang diakibatkan dari rokok ini, terutama zat-zat yang ada di dalamnya, justru akan merugikan efeknya bagi kesehatan tubuh kita ini. Memang kita banyak menemukan beberapa individu yang di kalangan lingkungan kita masih ada yang kita temukan merokok di sembarang tempat. Padahal yang seperti kita tahu bahwa pemakaian untuk rokok itu sudah diatur, bahkan ada peraturan dari pemerintah untuk disiapkan ruangan khusus untuk para perokok. Jadi memang di sini menarik ya para sahabat GM, ada beberapa hal yang ingin saya kupas tentang rokok dan zat-zat apakah yang terkandung di dalam rokok ini. Jadi para sahabat GM semua, seberapa bahaya sih rokok bagi kesehatan tubuh kita ini? Jadi menurut riset kesehatan yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia, bahwa satu batang rokok itu di dalamnya banyak sekali zat-zat racun yang jumlahnya mencapai 7.500 per batang. Jadi bisa dibayangkan ya sahabat GM, jika sahabat masih mengkonsumsi rokok lebih dari 1 batang, berapa banyak zat kimia yang beracun yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Bahkan di berbagai kemasan bungkus rokok, di sana sudah tertulis jelas bahwa merokok dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan seperti pemicu darah tinggi, terus masalah infertilitas atau kemandulan, sampai memicu terjadinya keganasan atau kanker. Baik, para sahabat GM, berikutnya di sini bahwa yang tadi saya sebutkan dari 7.500 zat racun yang ada di dalam satu batang rokok, pasti para sahabat pernah mengenal namanya nikotin. Nah, apa sih bahayanya nikotin bagi rokok itu? Jadi nikotin ini sebenarnya berasal dari senyawa kimia yang berada di tumbuhan, terutama di tanaman tembakau. Nah, nikotin ini bersifat adiktif ya para sahabat GM. Adiktif ini artinya nikotin ini akan menimbulkan reaksi adiksi atau bahasa awamnya bisa kita bilang kecanduan. Jadi semakin banyak kita menghisap atau memakan zat yang bernama nikotin, zat ini akan menimbulkan efek kecanduan yang akan terus-menerus kita akan menjadi ketagihan, sehingga tubuh kita ini merasa dengan adanya zat nikotin yang ada di dalam tubuh kita ini akan merasa gembira terus sahabat. Jadi yang tadinya kita tidak semangat jadi semangat. Nah, itu efek positif nikotin. Tapi sebenarnya nikotin sendiri ini adalah zat yang berbahaya, zat kimia yang apabila sudah masuk ke dalam tubuh kita ini, lama-kelamaan akan merusak sel-sel, terutama sel-sel pernafasan nih sahabat, di dalam paru-paru, yang lama-kelamaan akan menyebabkan suatu penyakit yang membuat kondisi fungsi paru kita akan cenderung lebih menurun. Selain masalah paru juga,
tentunya akan berakibat ke masalah jantung, sahabat ya. Jadi memang nikotin ini sudah sering kita dengar, cuman di sini sekali lagi bahwa nikotin itu adalah zat yang berbahaya. Nah, selanjutnya para sahabat semua, memang ada beberapa kemasan rokok di mana di dalamnya terkandung kemasan yang berisi mentol. Baik, jadi apakah mentol ini berbahaya? Sama saja ya sahabat. Jadi baik yang berkandung mentol atau yang berisi nikotin, bahwa dua zat ini memang sangat tidak baik untuk tubuh. Yang seperti yang tadi saya jelaskan di awal tentang masalah nikotin, sebenarnya efek mentol ini dengan nikotin hampir sama sahabat, cuman masalahnya mentol ini terkadang campurannya terdiri dari alkohol, jadi memang tidak memberikan efek sehebat nikotin. Tapi memang pada dasarnya, pada umumnya mentol ini jika kelamaan terus dikonsumsi akan menimbulkan berbagai macam penyakit juga sahabat ya, seperti pemicu darah tinggi, serangan jantung, bahkan stroke, bahkan terjadinya suatu tanda keganasan. Begitu ya sahabat. Baik, apakah tubuh bisa menghindari bahaya rokok jika kita rutin berolahraga? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik sahabat, banyak ditanyakan. Jadi pada dasarnya jika kita berolahraga rutin, itu akan mengubah suatu habit atau kebiasaan kita. Jadi memang ada benarnya dengan kita berolahraga secara rutin, kebiasaan kita itu akan cenderung berubah. Namun para sahabat ini harus komitmen. Jadi komitmen di sini adalah para sahabat harus menanamkan bahwa saya dengan berolahraga pasti bisa untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Dan itu harus ditanamkan berulang-ulang sampai sahabat jika berolahraga itu adalah suatu kebutuhan, bukan suatu keadaan yang memaksa sahabat untuk oh saya harus berolahraga biar lebih sehat. Jadi sekali lagi, jika kita berolahraga secara rutin dan rajin, ya setidaknya olahraga dalam seminggu 2 atau 3 kali selama 30 menit pasti akan membuat tubuh kita ini lebih sehat. Ya, ada satu pertanyaan yang menarik juga sahabat tentang rokok yang berbentuk vape. Nah, apakah vape itu ya sahabat? Jadi vape ini adalah rokok elektrik di mana dia bukan rokok konvensional yang seperti kita lihat. Rokok vape ini para sahabat sebenarnya efek yang ditimbulkan sama beratnya seperti rokok konvensional yang ada nikotin, karena pada vape mengandung 4 unsur yang terdiri dari 1 adanya nikotin, 2 adanya gliseron, terus ketiga adanya perisa, pemanis, dan yang keempat adanya kandungan alkohol yang disebut etanol. Nah, memang secara tidak langsung vape ini pada awalnya tidak menimbulkan suatu ketagihan, tapi jika kebiasaan menggunakan vape tidak dihilangkan, cenderung akan terus menjadi suatu habit atau kebiasaan bahwa vape ini juga tidak baik. Dan ada juga pertanyaan terkait apakah vape ini untuk pasien TB paru apakah aman atau tidak? Jawabannya tentu tidak ya para sahabat, karena seperti yang sudah ditemukan di lapangan bahwa pada penderita TB paru, pada rokok konvensional atau vape tidak menunjukkan gejala yang lebih baik, bahkan justru cenderung memperberat gejalanya pada sahabat semua. Baik para sahabat semua, apakah dengan merokok secara tidak rutin akan menimbulkan efek kecanduannya lebih sedikit atau lebih banyak? Nah, ini juga menarik ya para sahabat semua. Sebenarnya ini adalah suatu fakta yang saya temukan di lapangan,
Jika satu orang sudah mengkonsumsi satu batang rokok saja, akan justru menimbulkan efek kecanduan atau ketagihan yang berlebihan. Yang awalnya biasanya coba-coba, dari satu batang rokok naik jadi dua, dari dua naik jadi 6, dari 6 naik jadi 12 dalam sehari. Bahkan ada, saya pernah temukan pasien-pasien atau ada beberapa para sahabat yang saya temukan, tapi saya tidak sebut namanya di sini ya sahabat, bahkan sehari bilang saya sampai 2 bungkus tuh. Wah, itu saya bilang, wah Pak, kalau bisa tolong dihentikan mulai dari sekarang atau di stop sedikit demi sedikit, karena untuk kesehatan justru tidak baik. Jadi apakah dengan merokok tidak rutin akan mengurangi efek kecanduan? Tidak jawabannya. Jadi akan justru menimbulkan efek kecanduan yang lebih meningkat. Begitu ya para sahabat diam semua. Baik, di sini para sahabat GM semua, ada satu pernyataan bahwa apakah merokok itu dapat mencetuskan suatu keganasan atau cancer. Ini mitos atau fakta? Jawaban dari saya adalah fakta. Kenapa fakta pada sahabat GM? Karena hal ini telah dibuktikan sejak lama, bahkan telah dilakukan penelitian di berbagai lembaga penelitian baik di negara Eropa atau Amerika. Dilakukan riset bahwa dari 1 juta penduduk yang merokok, sekitar 70%-nya menderita kanker atau keganasan yang bersarang di paru-paru. Jadi para sahabat, mungkin ya ada sebaiknya untuk kebiasaan rokok mulai dikurangi. Jadi para sahabat IM semua, di sini saya hanya menjelaskan secara garis besar bahwa zat nikotin yang ada di dalam rokok konvensional atau vape yang kita kenal, jadi zat nikotin itu akan terserap pertama melalui saluran napas dari leher masuk ke rongga paru dan akan bersarang di pembuluh-pembuluh paru yang kecil-kecil para sahabat. Seperti yang kita ketahui, paru-paru manusia itu terdiri dari kanan dan kiri. Nah, semakin banyak nikotin yang terserap di dalam sarang paru-paru manusia akan menyebabkan kerusakan jaringan paru atau bronkus atau bronkiolus yang tidak bisa menyebabkan paru itu mengembang dengan baik. Nah, zat nikotin ini istilahnya akan membuat suatu kalau kita kenal paru-paru itu akan menjadi bolong atau robek. Nah, robekan ini lama-lama akan paru-paru itu menyebabkan suatu jaringan baru atau jaringan namanya fibrosis ya sahabat. Jadi jaringan inilah yang akan menyebabkan paru-paru ini lama-lama tidak bisa berfungsi, dan jaringan ini akan lama-lama ya mengembang dan akhirnya menyebabkan suatu yang namanya tumor. Awalnya tumornya mungkin kecil ya para sahabat, cuma karena seiring banyaknya zat nikotin yang terserap dari mulai ukuran sebesar kelereng sampai ukuran yang pernah ditemukan ya sebesar bola tenis ya para sahabat di rongga paru. Di sini para sahabat semua, rokok bagi tubuh, katanya ada yang bilang jika kita bukan perokok, namun rokok itu terhirup sama kita yang bukan pemakai atau pengguna rokok aktif. Jadi di sini memang ada 2 kategori rokok secara 2 garis besar atau 2 kelompok, yang dimana ada perokok aktif seperti yang saya bilang di awal. Perokok aktif ini dikategorikan mengkonsumsi kurang lebih 6 batang rokok dalam sehari. Tidak ada batasan maksimal, cuman memang efek
untuk kesehatannya tidak baik. Dan ada kelompok kedua yang disebut kelompok pasif. Nah, kelompok pasif ini adalah kelompok yang sebenarnya mereka tertular terutama asap rokok terhirup dari si penderita perokok aktif. Ibaratkan seperti gini ya para sahabat semua, kita berada di dalam suatu kotak yang sebenarnya tidak ada udara sama sekali atau tidak ada asap, kemudian tidak ada ventilasi di dalam kotak itu, terus kita kasih asap dari luar sahabat. Nah, kita bisa membayangkan sendiri bagaimana kita di dalam kotak itu yang tadinya bersih, tidak ada polusi, tidak ada asap, tiba-tiba banyak asap yang disemburkan dari atas dan tidak ada ventilasi. Nah, para sahabat bisa membayangkan sesaknya luar biasa kan di dalam. Nah, begitupun dengan para perokok pasif ini sahabat. Jadi efeknya sama berbahayanya pada penderita perokok aktif. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan juga yang menarik bagi saya. Dok, jika kita berhenti merokok, misalnya dok, saya mau sehat nih dok, saya mau stop rokok, ada efek sampingnya enggak sih dok? Nah, para sahabat semua, para sahabat IM, di sini adalah satu langkah yang sudah bagus dan edukasi yang baik untuk para teman-teman semua atau para sahabat IM. Jika kita mulai mencoba untuk menghentikan tidak menghisap minimal 1 batang rokok sehari, pasti akan ada efek samping yang akan kita rasakan, terutama tubuh kita ini. Yang seperti kita ketahui para sahabat semua ya, di dalam kandungan rokok itu terdapat yang namanya nikotin. Nikotin ini bersifat adiksi dan menimbulkan efek kita menjadi lebih semangat. Nah, jika kita berhenti dengan 1 batang rokok, memang akan memberikan efek yang tidak nyaman bagi kita, seperti kita menjadi tidak semangat, kita menjadi tidak bergairah, kita jadi malas ngapa-ngapain lah sahabatnya. Namun di balik semua itu, justru paru-paru kita menjadi lebih sehat para sahabat. Jadi paru-paru kita ini, paru-paru saya ini jadi lebih bersih gitu sahabat ya. Jadi saya sangat mengacungkan jempol bagi para sahabat GM yang mulai mencoba untuk setidaknya menyetop 1 batang rokok per hari, kalau bisa semakin hari jumlahnya dikurangin ya sahabatnya, dari 1 nanti ke 3 di stop, dari 3 ke 6, dari 3 ke 12. Walaupun berat tapi saya yakin pasti bisa. Ada pertanyaan lagi, apakah kandungan rokok dan alkohol atau vape itu bisa terdetek waktu medical check up atau berobat ke tempat institusi kesehatan? Jawabannya bisa sahabat. Jadi pertama kita harus melihat dari gejalanya saja. Jadi pada perokok ini cenderung biasanya kalau dilihat dari penampilan secara luar atau fisik, biasanya akan terlihat dari pola nafas, dari pola berjalan, atau dari saat pemeriksaan rongga tubuh ya, rongga dada ini, itu akan terlihat lebih nafasnya itu lebih berat atau lebih tersengal dibandingkan yang tidak merokok. Dan untuk membuktikan atau untuk apakah akan ditemukan kandungan ini, memang harus dibutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang yang paling sederhana adalah pemeriksaan ronsen para sahabat semua. Pemeriksaan ronsen ini adalah pemeriksaan dada dengan sinar X atau X-ray. Bagi para perokok yang sifatnya sudah lama ya, para sahabat yang hitungannya mungkin sudah di atas 10 tahun, itu akan terlihat bahwa di rongga paru-paru kita dengan sinar ronsen ini
itu akan terlihat rongga paru kita itu banyak putihnya sahabat. Jadi kalau sahabat pernah lihat foto ronsen, nanti sahabat tuh akan melihat titik-titik putih di kedua rongga paru. Itu yang pertama membedakan dengan yang tidak perokok. Yang kedua bisa dicek dari urin para sahabat. Nah, umumnya pada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem medical check up akan terdeteksi dari urin. Jika rokok yang konvensional yang isinya nikotin, itu ada namanya zat yang disebut ritonin. Kalau nggak salah ritonin ya sahabat. Nah, itu akan terdeteksi dalam urin selama minimal 1 sampai 3 hari atau 72 jam. Sedangkan untuk yang rokok vape atau yang mengandung unsur alkohol itu akan lebih terdeteksi lagi sahabat, karena biasanya alkohol itu terutama ada kandungan yang namanya etanol, itu akan lebih jika dilakukan pemeriksaan itu akan lebih terlihat sahabat. Jadi memang dari pemeriksaan ini akan terlihat, namun pemeriksaan di sini tidak 100% ya bisa membuktikan bahwa orang ini benar-benar rokok atau tidak. Jadi memang kembali lagi ke awal, semuanya ini tergantung dari kebiasaan kita, apakah kita mengubah atau tidak, karena masa depan kita para sahabat ditentukan dari diri kita masing-masing, gitu ya para sahabat semua. Jadi saya berharap para sahabat semua, para sahabat JM yang tercinta, mulailah untuk berusaha mengurangi kebiasaan rokok, walaupun itu berat, tapi harus bisa. Ya, baik para sahabat JM semua, begitulah penjelasan singkat saya tentang rokok dan bahaya serta efek sampingnya. Jika para sahabat JM membutuhkan penjelasan mengenai rokok atau penyakit lainnya, sahabat JM semua bisa mengunjungi ke klinik kami di Raffles Plaza Medica. Alamatnya tertera di bawah ya sahabat JM di deskripsi. Oh ya, tetap para sahabat JM jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih semua sudah mendengarkan podcast dari saya. Semoga bermanfaat dan selalu sehat ya para sahabat JM. Dadah.